Shalom para yang diberkati Tuhan, amin. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Amin. Kita percaya walaupun kita tidak seberapa di tempat ini, tapi seperti kata firman Tuhan yang mengatakan, apabila ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, kita percaya kehadirannya ada di tempat ini. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur hari-hari kami penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat dari Tuhan. Apabila hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh hadir, izinkan kami dengan sepenuh hati kami Bapa, memberikan yang terbaik dari diri kami, memusatkan pemikiran kami, memberikan seutuhnya diri kami dalam penyembahan ini. Agar setiap apa yang boleh kami buat Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah puji-pujian kami Tuhan, sebagai dupa yang manis dan harum di hadapan Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan Yesus bersiap untuk menerima hadirat Roh Kudus untuk datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin.
kita sembah Tuhan. Kami menyembah Engkau, segala pujian hanya layak bagimu. Kami sembah Engkau Yesus, kami menyembah Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada satu pun yang luput dari tata kasih-Mu yang mulia. Yes, Jesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yes. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lurus, bertobat bagiku, maka jiwaku, oh, maka jiwaku memuja, menyembahkan Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, oh, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Ya Jesus, Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami mau menyatakan bahwa hanya Engkau adalah Raja yang mulia. Kami mau menyatakan hanya Engkau yang layak. Hari-hari ini, apabila kami selalu disibukkan dengan segala kegiatan kami, sehingga kami Tuhan, kami terlupa untuk mendatangi Engkau. Tuhan, ingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami menyambut awan kemuliaan turun atas kami. Dan kami Tuhan menyerahkan sepenuhnya diri kami ke dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh.
semangat memuji Tuhan di tempat ini, amin. Kita tidak kekurangan semangat, amin, haleluya. Saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan. Coba pandang kiri kanannya dulu, senyum. Kamu diberkati Tuhan hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat kita, amin. Walaupun kadang kita terlupa bahwa banyak sekali yang telah dikerjakan Tuhan di hidup kita. Tapi itu tidak boleh membuat kita terlupa untuk mengucap syukur. Yes, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Jangan pandang kiri kanan, jangan pandang WL walaupun WL sudah serah. Aman, memuji Tuhan, aman. Yes. Prabu yang telah mengubah hidupku, jadikan aku
Halo. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan kembali untuk bersorak-sorai. Jangan lebih semangat WL-nya. Ya, WL-nya sudah sampai keringatan. Harus semangat dalam memuji Tuhan. Yes, kiri kananmu harus bisa menggetarkan tempat ini. Menarilah bagi Tuhan. Yes, amin. Kita akan kembali bersukaria. Haleluya. Duduk kembali, terima kasih. Diberkati Tuhan hari ini, amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sungguh diberkati Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Agar kiranya apa yang boleh Tuhan, boleh disampaikan oleh hamba-Mu, boleh kami renungkan dan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan yang baik, kami tahu bahwa banyak hal yang mau Tuhan perkatakan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada hati kami. Berikan kami titik fokus yang benar Tuhan. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh paham apa maksud isi hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
hambanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami tahu keadaan kami semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena pagi yang indah ini Tuhan bisa kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, kekuatan kami kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada urapan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami sudah naik dari hadirat Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu dan buat kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat, kami lakukan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan dan maksimal di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, selamat pagi semuanya. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Pak Sam, thank you. Saya beberapa hari ini lagi sakit, masih sakit juga sampai sekarang. Makanya suara saya agak seksi gitu, bindeng gitu. Oke, hari ini saya mau ngomong atau mau sharing tentang kehidupan, tentang hidup saya dan hidup saudara. Sebetulnya kehidupan seperti apa yang Tuhan mau. Nah teman-teman, kita nih sama-sama punya gambaran tentang kehidupan saya dan saudara. Berangkatnya dari mana? Dari latar belakang. Saya punya gambaran kehidupan seperti yang saya pikirkan. Kenapa? Karena saya berangkat dari orang tua yang kami latar belakang suku Manado, Minahasa. Kemudian saya mengalami broken home. Jadi usia 5 atau 6 tahun mama saya meninggal. Ibu kandung saya meninggal. Kemudian setelah itu saya sama kakak saya masuk panti asuhan. 2 tahun di sana. Di panti asuhan saya mengalami pelecehan seksual. Untung gak jadi gay. Sama laki soalnya. Kemudian setelah keluar dari situ, papa menikah lagi. Setelah menikah lagi, mulai hari itu setiap hari kami, hampir setiap hari, nggak boleh salah sedikit dipukulin. Jadi gambar hidup saya itu rusak. Itu sampai SMA saya masih dipukul. Nah, kalau dipukul tuh dibukain baju, dipukulin pakai kabel yang, kalau zaman dulu kan masih ada parabola tuh, kabel segede-gede gini, dibukain baju terus dipukulin berdarah-berdarah gitu. Nah kami ada bertiga tuh bersaudara. Nah kami bertiga mengalami hal yang sama. Nah itu sebabnya gambaran tentang hidup saya itu serusak itu. Ya. Jadi sampai nggak tahu ini hidup mau dibawa kemana gitu. Kayaknya mending mati deh gitu. Kayaknya mending nggak dilahirkan gitu. Nah saya pelayanan di GBI City Light Church dan di situ juga anak-anak muda. Dan bertahun-tahun kami melayani anak muda dan bertahun-tahun juga kami menemukan bahwa begitu banyak anak muda kami dapati hidupnya rusak. Hidupnya hancur, kenapa? Karena latar belakang, karena masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian itu mendrive mereka untuk menjadi orang yang walaupun Kristen, walaupun dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi yang dihidupi itu bukan hidupnya firman. Ngerti gak sih? Kita belajar firman nih, tapi kita nggak menghidupi firman Tuhan itu. Sampai kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Jadi singkat cerita saya masuk sekolah Alkitab tahun 2000-an ya. Jadi udah lama jadi pendeta. Tahun 2000-an
Tapi tidak langsung berubah. Itu prosesnya masih begitu panjang. Sampai masuk di dalam pengembalaan baru mulai sedikit-sedikit ngerti tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Gitu. Kan lucu udah jadi gembala nggak tahu apa yang Tuhan mau gitu. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya kepengen kita sama-sama juga ngerti apa sebetulnya yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Gambaran hidup saya dan saudara tuh seperti apa gitu. Nah kita buka ayat kita di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah teman-teman, inilah hidup yang Tuhan mau sebetulnya dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi bukan hidup yang biasa. Nggak ada kata yang bisa saya dapat untuk menggambarkan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Selain kata luar biasa, coba katakan kiri kanan, kamu luar biasa. Nah kita kan sering gitu ya, kalau di ibadah salaman, apa kabar? Luar biasa. WL-nya, apa kabar? Luar biasa. Benarkah kita luar biasa? Nah, saya dapati bahwa kata luar biasa itu punya arti sangat baik, istimewa, melebihi harapan, tidak biasa. Jadi hidup tuh nggak biasa. Kemudian yang kedua, tidak pada umumnya, jadi kita spesial. Kehidupan yang gampang dinotis sama orang. Gitu. Siapa sih yang nggak tahu Abraham? Waktu disebut namanya orang tahu, bapak orang beriman. Orang langsung tahu anaknya Ishak. Orang langsung tahu bahwa keturunannya dipakai luar biasa oleh Tuhan. Jadi hidup yang seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu orang sebut Samuel, orang tahu tuh gembala GBI Home, GBI Salt, Salt and Light. Orang langsung notice, oh Pak Sem tuh basis yang keren, semua musik dia bisa mainin gitu. Kalau dia main bass orang bisa tumbang-tumbang gitu. Jadi orang bisa notice ketika menyebut nama saya dan saudara. Gitu. Bukan hidup yang orang ketika nyebut nama Fritz, oh itu ya, yang mantan narkoba gitu. Enggak gitu. Tapi waktu disebut orang tuh bisa mendapatkan berkat dari nama itu. Nah kami barusan kenalan sama siapa yang punya ayam penyet? Ibu Ria, Ibu Ruth ya. Ya, saya selalu menyebut namanya Ibu Ria karena saya tahu dia yang punya area penyet gitu. Nah, itu orang ketika sebut nama dia udah tahu dia pemilik area penyet. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia seorang gembala juga. Nah kira-kira sederhananya seperti itu. Waktu orang sebut nama kita, orang tahu siapa kita. Kemudian yang ketiga, sangat efektif, efisien, hasil tangan kita, ide kita, pekerjaan kita, hasilnya maksimal, cepat dan tepat. Jadi hidup yang luar biasa yang sering kita sebut kalau salaman, yang Tuhan mau adalah hidup yang sangat baik, istimewa, kemudian kehidupan yang gampang dinotis oleh orang lain, kemudian hidup yang sangat efektif. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sama seperti Abraham. Nah itu sebabnya kita sama-sama hari ini mau belajar bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Seperti yang Tuhan mau. Sorry saya ambil minum dulu. Saya ajak kita baca dulu dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25.
Cukup panjang firman Tuhan ini, saya baca secara cepat. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman ini. Itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdola dan batu gisropas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, teman-teman, inilah ayat yang menerangkan tentang bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ditaruh di mana mereka? Di Taman Eden. Dan di Taman Eden ada apa aja? Ada semua. Semua yang mereka perlu ada di situ. Nah, kenapa mereka ditaruh di Taman Eden, gak ditaruh di tempat yang lain gitu ya? Karena tugas Tuhan berikan kepada mereka adalah untuk mengelola Taman Eden. Taman Eden baik gak? Sangat baik. Tapi waktu Tuhan taruh Adam dan Hawa di situ, Tuhan berharap bahwa mereka akan mengelola Taman Eden itu menjadi sangat baik. Karena dari Taman Eden itu, semua hal yang mereka butuhkan untuk mereka kembangkan, untuk mereka kelola, ada di situ. Dan Tuhan gak cuma sediakan itu, Tuhan sediakan semua kapasitas, kemampuan, potensi rohani, potensi ilahi itu di dalam diri mereka, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk mengelola semuanya itu, sehingga semua menjadi sangat baik. Nah, saya percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan itu berikut dengan semua kemampuan atau potensi yang berbeda-beda tentunya. Saya sama Kak Jen, sama istri saya itu beda. Saya punya strong sendiri, dia punya strong sendiri. Tapi saya juga punya kelemahan sendiri, dia punya kelemahan. Kami dipertemukan untuk sama-sama berproses dan mengembangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri dia dan ada di dalam gereja kami. Gitu ya. Jadi buat saya Taman Eden kami ya CLC. Dunia kerja saya itu Taman Eden saya. Saya kerja marketing. Dulu jahit. Jahit ada beberapa karyawan. Tapi karena rencana Tuhan lah. Kemudian jadi marketing perumahan. Nah, itu jadi Taman Eden saya.
Kak Jen adalah seorang guru, dia ngajar. Itu taman Edennya dia. Nah kita bisa aplikasikanlah dalam diri kita. Kita semua tuh punya itu. Nah itu taman Edennya kita, harus kita kelola dengan baik. Nah kalian, teman-teman mungkin ingat waktu Tuhan kasih satu gambaran tentang kerajaan Allah. Bahwa satu kali seorang tuan pergi ke luar kota, dia memanggil tiga anak buahnya, hambanya diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Dan kemudian beberapa waktu kemudian tuan itu balik dan minta pertanggungjawaban. Nah si yang diberikan 1 itu tidak mengembangkan itu. Dan kemudian dia dibinasakan oleh Tuhan. Nah kita nih diberikan oleh Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa. Satu saat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Gitu ya. Pasti Tuhan minta pertanggungjawaban. Nah kalau kita tidak berhasil mengembangkan itu, kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Saya minum lagi ya. Saya langsung masuk di dalam poin. Kejadian 2 ayat 15, saya baca lagi, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Poin yang pertama, untuk menjadi kehidupan yang luar biasa seperti yang Tuhan mau, yang pertama adalah maintenance. Katakan sama-sama 2, 3, maintenance, pelihara. Jadi teman-teman, kalau kita mau mencapai kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah maintenance, memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu wajib kita pelihara. Wajib kita pelihara. Maintenance atau memelihara artinya kegiatan yang dikerjakan untuk memelihara, memperbaiki atau meningkatkan kondisi sesuatu. Mencegah kerusakan, menjaga kondisi tetap sama, mengurangi resiko kerusakan, bahkan meningkatkan kualitas. Nah setiap kita itu diberikan oleh Tuhan sumber daya, talenta, kemampuan, skill. Nah, semua yang Tuhan berikan kepada kita itu wajib kita kelola. Karena kalau tidak dipelihara, segala sesuatu yang dibiarkan, yang tidak dipelihara, cenderung menurun kualitasnya. Mobil sebagus apa, coba nggak diganti olinya. Habisin deh olinya. Hancur pasti. Tunggu dia, misalnya kita punya mobil baru gitu, kita beli, apa sih mobil termahal sekarang? Atau nggak usah mahal-mahal lah, mobil kami R3 itu. Coba kami nggak ganti itu setahun dia punya oli, walaupun beli baru, rusak. Nah kalau udah rusak bisa dipakai nggak? Kagak bisa. Akan mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk memperbaiki itu. Kalau kita tidak pelihara, ada kedokteran bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik minum air banyak daripada nanti ginjal rusak. Diobati susah. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kelola, harus kita maintain, pelihara. Nah pelihara itu, saya ini WL, dulu WL ya, sekarang sudah waktu umur masih 20-an tahun, 30 tahun, masih sering WL. Setelah jadi gembala, di WL-nya jemaat, kualitasnya nurun. Kenapa? Waktu dulu, waktu masih WL, masih singer itu tiap hari nyanyi. Sekarang udah enggak kan, sekarang udah nyari duit. Kerja untuk membayar gereja. Gitu. Pada akhirnya kualitasnya menurun. Gitu. Semua yang ada pada kita, rasa cinta saya kepada istri saya, sebaliknya begitu. Itu kalau tidak dipelihara itu berkurang. Cenderung menurun kualitasnya. Pak Sam masih pacaran nih, masih top-top banget pasti cintanya.
tunggu sampai menikah. Kalau nggak dipelihara, menurun kualitasnya. Hubungan kita, pertemanan kita, persahabatan kita, kalau tidak dirawat, tidak dipelihara, cenderung menurun kualitasnya. Gereja ini kalau tidak dipelihara, gereja kami kalau tidak dipelihara, cenderung menurun kualitasnya. Dari hubungan antar sesama jemaat, dari skill-skill yang ada di atas itu. Saya ingat waktu pertama kali buka pelayanan yang main gitar saya kagak bisa main gitar. Tapi karena nggak ada, gue mainin. Giliran dikasih WL yang lain, jadi amburadul. Kuncinya kemana-mana. Tapi berapa tahun kemudian kami punya satu band sendiri di gereja. Nah, gimana cara mengembangkan mereka? Anak muda ini kan suka gitu, suka ngumpul-ngumpul, suka event, suka festival. Jadi walaupun mereka belum terlalu bisa, tapi didaftarin masuk ke boom gitu, ikut-ikut festival seperti itu. Lama-lama mereka menjadi orang-orang yang skillful. Nah, semua yang kita punya di dalam gereja juga harus kita pelihara. Orang tua kita. Orang tua kita. Saya anak yang hancur karena orang tua. Mulanya saya nggak ngerti gitu. Bahkan saya nggak bisa menyayangi mereka karena apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi setelah masuk dalam pengembalaan, baru ngerti. Kalau nggak ada mereka, saya nggak jadi gini. Itu sebabnya saya wajib mengasihi mereka. Dan bertahun-tahun, saya tuh anak yang bisa nggak telepon sama orang tua bertahun-tahun. Nah, orang tua juga gitu, kalau dia nggak telepon, nggak gua telepon. Tapi setelah menikah, belajar gitu, ternyata orang tua itu adalah aset yang Tuhan kasih ke kita. Jadi kami belajar setiap bulan kalau ada, kami kasih ke mereka. Itu wujud kami memelihara mereka. Jadi ingat baik-baik, semua yang kita punya, apapun itu, semua yang kita punya, itu wajib dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara cenderung menurun kualitasnya, bahkan bisa hilang. Pelayanan ini kalau tidak dipelihara bisa hilang. Pelayanan kami kalau nggak dipelihara bisa hilang. Istri saya kalau nggak dipelihara walaupun segede itu bisa hilang. Hal yang kedua, oh ya saya mau kesaksian dulu. Beberapa bulan kemarin, papa istri saya datang ke Batam. Dia punya story sama papanya tuh lain lagi. Itu sepanjang dia hidup tuh jarang ngomong sama orang tua, jarang ngomong sama papanya. Karena papanya tuh warga negara Malaysia dan di zaman pemerintahan siapa? Gus Dur itu, pokoknya Tionghoa tuh waktu zaman 98, jadi mereka kena dampaknya. Makanya papanya tuh sangat takut gitu, kalau ketahuan papanya itu orang asing. Gitu. Jadi di sekolah pun kalau ketemu sama papanya kayak orang nggak kenal. Gitu. Tapi waktu dia datang di Batam, dan itu terjadi puluhan tahun. Pemulihannya itu terjadi setelah papanya kemarin datang, bulan kemarin datang di Batam. Kemudian mereka rekonsiliasi. Dan hubungan mereka kemudian diperbaiki oleh Tuhan. Karena udah jadi gembala kan, udah bisa ngomong sama orang tua. Kalau masih anak kagak bisa ngomong sama orang tua. Makanya jadilah gembala. Nah yang saya mau cerita gini, papa mantu saya itu dulu waktu masih masa muda, dia kerja di satu perusahaan kayu dan dia dipercayakan kalau nggak salah 7 kapal tongkang, ya 10 kapal tongkang untuk angkut-angkut kayu pada zaman SBY waktu itu. Sebelum perusahaan ditutup, dia yang menangani itu dan dia orang yang memelihara
apa yang ada padanya. Kecuali anaknya. Dia orang yang paling sayang barang gitu. Paling sayang barang. Jadi kapal tongkang itu waktu di tangannya dia itu baru. Setelah bertahun-tahun kemudian perusahaan itu tutup, itu kualitasnya hampir sama aja. Waktu dijual nggak turun jauh harganya. Kenapa? Karena dia memelihara. Nah waktu dia datang di Batam, mobil R3 kami ini kan jarang dirawat. Kilometernya kadang lewat-lewat baru ganti oli. Waktu dia datang, dia maintain semuanya. Dia ganti olinya, dia lem yang yang penutup kaca yang udah mau copot. Kemudian dia ke bengkel dan ganti kanvas remnya semuanya, dan kami terima itu gratis, puji Tuhan. Sebegitu sayang sama barang sehingga dia memelihara itu. Nah bayangin semua yang Tuhan kasih ke kita, semua. Saya ini kan bisa jahit, saya bisa nyanyi, bisa WL, gembala, suami, punya anak, itu semua yang ada pada saya, orang tua saya, itu semua Tuhan kasih ke saya. Bayangin kalau saya bisa pelihara itu dengan baik. Kita pasti akan hidup maksimal oleh Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Saya punya harapan anak saya Michelle ini menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah gimana dia bisa jadi kayak gitu? Ya dari kami, bagaimana kami pelihara dia. Gitu. Oke, poin yang kedua. Maintenance, dan yang selanjutnya adalah multiply. Multiply apa saudara-saudara? Menggandakan. Teman-teman tahu nggak kalau Tuhan tuh suka menggandakan? Tuhan tuh suka menggandakan. Ini bukan ponari, bukan dukun ponari, bukan. Zaman saya waktu masih muda ada dukun ponari, masih anak kecil tapi bisa menggandakan katanya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang suka multiply, menggandakan dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bayangin kalau semua yang kita punya itu multiply dan gak berbatas. Jadi segede apa itu? Dari satu pohon mangga, buah-buahnya banyak ditanam lagi, jadi banyak, jadi satu kebun. Dari satu biji mangga ditanam jadi satu pohon, kemudian ditanam terus. Jadi yang pertama diciptakan oleh Tuhan siapa yang kita baca tadi? Adalah Adam. Nah, kemudian Adam tuh nyari temennya. Si kucing sama kucing ada temennya. Si singa sama singa ada temennya. Bahkan ikan-ikan di laut itu ada temennya. Nah dia kagak ada temennya. Dia cari siapa yang bisa jadi teman. Dia nggak menemukan teman yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan inisiatif, Allah inisiatif buat si Adam tertidur. Kemudian Allah bangun satu tubuh perempuan dari debu dan tanah. Kemudian waktu Adam lagi tertidur, dia operasi si Adam, diambil satu tulang rusuk, dimasukin ke dalam tubuh yang baru dibangun oleh Tuhan. Kemudian jadilah Hawa. Satu jadi dua. Kemudian mereka punya anak berapa? Banyak, seterusnya. Sampai keturunan-keturunannya itu melahirkan sampai sekarang berapa miliar? 8 miliar. Belum yang hitungnya udah mati-mati gitu ya. Jadi itu multiply, Tuhan tuh suka yang begitu. Makanya waktu Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden, perintahnya adalah usahakanlah. Itu ada makna kamu harus menggandakan semua yang ada di Taman Eden. Kira-kira, waktu Tuhan ciptakan segala makhluk, binatang, itu kira-kira langsung banyakan gitu enggak? 100 anak ayam gitu.
Kira-kira itu enggak? Enggak ya? 100 singa, 100 pasang singa enggak. Saya percaya Tuhan ciptakan satu pasang. Kenapa? Waktu banjir Nuh yang dimasukin ke dalam bahtera itu cuma satu pasang. Kemudian setelah air bah surut, mereka berkembang biak lagi dan jadi banyak sekali. Jadi Tuhan tuh cuma menciptakan sepasang saja. Sampai terjadi multiply dan begitu banyak. Nah kita punya potensi itu. Kalau dimultiply, itu akan jadi sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Potensi yang kita punya kalau dimultiply, saya kan datang di Batam tuh sendirian. Saya buka jahitan sendiri. Saya kerjain sendiri. Hasilnya sedikit. Saya pernah nggak tidur 2 hari 2 malam. Hampir chaos. 2 hari 2 malam saya jahit seragam guru MBB. Misi Bagi Bangsa. Pertama-tama saya join sama mereka. 2 hari 2 malam saya nggak tidur. Saya jahit. Selesai jahit, saya masuk rumah sakit. Duitnya buat bayar rumah sakit. Nah kemudian sering berjalannya waktu, saya kembangkan itu dan sekarang bukan saya lagi yang kerja, tapi karyawan. Saya cuma motong, mereka kerjain. Hasilnya lebih maksimal. Nah gambaran sederhananya itu begitu. Kalau Tuhan kasih kita talenta, kemampuan, kita kembangkan, multiply. Kalau kita multiply, kita nggak terlalu capek dalam hidup ini. Kenapa Tuhan kasih saya istri? Supaya nggak capek sendiri dalam pelayanan. Iya, jadi gini, waktu saya di dalam pelayanan masih single, hadapin anak-anak muda, dulu masih ada orang tua sih. Tapi kemudian orang tua pergi tercerai-berai kemana-mana, karena ngelihat yang pastornya belum menikah. Jadi tertinggal anak-anak muda semua. Kemudian satu hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya kayaknya udah butuh istri nih. Udah nggak bisa kalau sendirian tuh nggak bisa. Karena beberapa dari anak-anak yang kami layani itu sering datang cewek konseling. Nah kalau saya sendiri kan kurang etis, itu sebabnya saya minta istri. Tuhan kasih istri. Dan setelah punya istri, memang nggak masalah, nggak selesai semua. Tapi paling tidak adanya teman hidup itu mempercepat kerjanya kita. Dan memaksimalkan semua yang ada dalam diri saya dan dalam diri dia. Kami saling menolong, sama kayak Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan gak memutuskan Adam aja yang diciptakan? Gak bisa, karena kalau cuma Adam gak bisa multiply. Tidak bisa terjadi banyak. Nah itu sebabnya Tuhan ciptakan Adam jadi temannya dia. Jadi multiply itu menciptakan satu gerakan yang luar biasa, memaksimalkan semua yang ada pada kita. Sampai kemudian pada poin yang ketiga adalah unlimited. Jadi hidup yang Tuhan mau itu begitu. Yang satu, pelihara apa yang ada padamu. Yang kedua, multiply, gandakan semua yang kamu punya. Sampai pada tingkat ketiga, kamu unlimited, gak terbatas. Bukankah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Makanya Tuhan tidak mengkotak-kotakan kita. Segini aja gitu. Enggak. Tuhan beri kita kebebasan untuk mengerjakan segala sesuatu. Semampu kita, semaksimal kita. Gitu. Tuhan berikan kita kebebasan untuk berkreasi, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa GBI Salt and Light ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang di dalamnya juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita ini sama-sama merintis Pak Sam. Ya kan Pak Sam tahu. Bahkan kami lebih gila lagi itu. Kami masih bayar gereja, masih ngontrak rumah.
Jadi masih ngontrak semua, masih merintis. Tapi kami nggak mau menyerah. Kami tahu bahwa kami dikasih sesuatu oleh Tuhan. Dulu kami ini sempat memutuskan untuk full time di dalam pelayanan. Sebelum di GBI ya. Sebelum di GBI waktu kami pindah di Mitra Mall, kami memutuskan berdua, kita berdoa. Berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan kami memutuskan untuk menjadi full timer, gembala sepenuh, tidak kerja. Bagus gak? Terdengar rohani kan? Tapi tahu nggak, 2 bulan kemudian utang menumpuk, kagak bisa dibayar. Mesin gue jual semua buat bayar utang. Jadi saya punya 5 mesin jahit waktu itu, jual semua. Kulkas dikasih sama tantenya yang dari Singapura, kami jual, semua dijual. Tinggal diri nggak dijual. Kenapa? Karena keputusan dari pikiran yang salah. Gini teman-teman, Tuhan ciptakan kita waktu di Taman Eden itu untuk kerja, ngerti ya? Dan kerja itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita kerja maksimal, kira-kira kita jadi berkat nggak? Sama seperti Abraham. Orang kalau sebut nama Abraham itu bapak orang beriman. Dengan imannya dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Hidup itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Taman Eden gak ada tuh ada main gitar, penyembahan, kagak ada. Singing glory itu udah gak ada. Tapi penyembahan mereka adalah hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mereka punya tangan, mereka kerja, kaki mereka pakai jalan untuk melakukan sesuatu. Mengerjakan segala sesuatu. Nah ketika kami mengerti itu, kami mulai memutuskan, oke, kami beda. Pelayanan kami orang muda, gak ada persembahannya. Harus kerja. Kalau jahit, saya pikir-pikir kalau jahit, udah tua begini, mata mulai kabur gitu kan. Pinggang mulai encok-encok, udahlah. Ada kenalan, saya ambil marketing. It's work. Itu ada hasilnya. Istri saya dorong, ayo kita kerja sama-sama. Bangun apa yang bisa kita bangun. Mumpung masih hidup. Kalau udah Tuhan panggil, ini kalau masih muda, waktu saya masih muda ya, hidup tuh tenang aja, tidak ada beban gitu. Tapi setelah menikah, baru tersadar, wah, saya membuang begitu banyak sekali waktu saya. Membuang energi percuma. Tidak membangun sesuatu. Nah, selagi kita masih muda, mari sama-sama kita bangun ini di dalam Yesus. Supaya nama Yesus ditinggikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saya sampaikan ini firman Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah setiap apa yang boleh disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema di dalam hati kita dan boleh mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang telah Tuhan berikan pada diri kita senantiasa boleh kita pelihara dan memberikan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang boleh kita berikan boleh membantu pelayanan di tempat ini dan nama Tuhan semakin lebih diagungkan. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan dan tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati berkali lipat. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami undang untuk setiap dari kita boleh bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah. Kami mempercaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu bekal bagi kami dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pastor Fritz, Tuhan Yesus, berkati juga istri Ibu Jen dan anak Tuhan. Pakai mereka secara luar biasa dan dahsyat. Di mana mereka lemah, Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Berkat yang melimpah bagi keluarga dan gereja yang mereka gembalakan, Tuhan. Penuh dengan kemuliaan dan berkat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hadir di tempat ini Bapa, memuji menyembah Tuhan, kami yang percaya, yang mencari Tuhan penuh dengan berkat dan keuntungan bersama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hari ini memberi diri di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak berhenti di 2 jam ini saja Tuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan menjadi gereja-gereja-Mu yang hidup. Kami memberkati Batam, kota sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau pulang, mari angkat kedua tangan-Mu saudara terkasih. Terima berkat anugerah Tuhan. Cinta kasih damai sejahtera Tuhan mengalir atas setiap kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Penebus setiap kita, memberkati kita. Allah Immanuel menyertai kita. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan berhasil di hadapan Tuhan. Multiplikasi ada di dalam kehidupan kita. Terima berkat Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara terkasih. Terima kasih Bapak Gembala.
Aduh.